Simulasi ujian dengan CAT untuk seleksi PPK Pilkada 2024, disertai pembahasan, bagian ini merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses. Soal nomor 7, negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai A. Organisasi politik, B. Organisasi kesusilaan, C. Organisasi integralistik, D. Organisasi kekuasaan, E. Organisasi kemasyarakatan. Pembahasan soal nomor 7. Logeman dan Harold Gilaski mengemukakan bahwa negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Lebih lanjut, Logeman menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu tata kerjasama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. Jadi jawabannya adalah D, yaitu organisasi kekuasaan. Soal nomor 8, selain keragaman suku bangsa dan agama, Indonesia merupakan negara yang beragam mata pencahariannya. Ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, peternak, petani kebun, pegawai bank, dan masih banyak lagi. Keragaman mata pencaharian dipengaruhi oleh A. Latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, B. Keragaman suku bangsa dan agama, C. Perbedaan letak wilayah dan ketinggian daerah, D. Tingkat penghasilan di tiap wilayah berbeda-beda, E. Garis keturunan yang berbeda-beda. Pembahasan soal nomor 8. Indonesia merupakan negara yang beragam mata pencahariannya. Ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, peternak, petani kebun, pegawai bank, dan masih banyak lagi. Keragaman mata pencaharian ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Jadi jawabannya adalah A, yaitu latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Soal nomor 9, siapakah yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila? A. Moh Yamin, Drs. Moh Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, B. Moh Yamin, Insinyur Soekarno, dan Drs. Moh Hatta, C. Moh Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, D. Moh Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Ahmad Subarjo, E. Insinyur Soekarno, Drs. Moh Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. Pembahasan soal nomor 9. Yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila adalah Moh Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi jawabannya adalah C, yaitu Moh Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Soal nomor 10. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh A. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, C. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, D. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, E. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pembahasan soal nomor 10. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi menyebutkan bahwa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi jawabannya adalah E, yaitu sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Soal nomor 11. Untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di tingkat kecamatan dibentuk panitia pemilihan kecamatan. Siapakah yang membentuk panitia pemilihan kecamatan? A. KPU RI, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. Bupati Wali Kota, E. DPRD Kabupaten Kota. Pembahasan soal nomor 11. Sesuai dengan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di tingkat kecamatan. KPU Kabupaten Kota membentuk panitia pemilihan kecamatan. Jadi jawabannya adalah C, yaitu KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 12, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada yang dilaksanakan secara serentak pada 2024 merupakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Undang-undang yang mengatur pilkada ini, pada awalnya merupakan undang-undang yang mengatur A. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, B. Pemilihan bupati dan wakil bupati, C. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota, D. Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, E. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota. Pembahasan soal nomor 12. Kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada awalnya ditentukan merupakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota sebagaimana terdapat pada judul dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Jadi jawabannya adalah D, yaitu pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Cukup sekian dulu bagian ini, bagian berikutnya akan disajikan pada kesempatan berikutnya. Demikian, sampai jumpa.